Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Migo Sofia Amir dengan NRP 1730145. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul penentuan prioritas pemilihan supplier biring di Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia Persero menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara MT, yang terhormat dosen penelaah Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli AMT, dan yang terhormat dosen penguji Bapak Insinyur Asep Toto Kertaman MM. Selanjutnya, langsung masuk ke presentasi yang pertama, yaitu latar belakang, di mana PT Dirgantara Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi pesawat terbang di Indonesia dan di Asia Tenggara. PT DI ini tidak hanya memproduksi pesawat terbang saja, melainkan perusahaan ini juga memproduksi helikopter serta menyediakan jasa dalam pemeliharaan atau maintenance service untuk mesin-mesin pesawat terbang. Perusahaan ini menjadi indikator bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu telah mampu bersaing dengan bangsa lain dalam bidang industri pesawat. Dan kualitas hasil produksi di PT DI ini juga telah diakui oleh dunia internasional karena hal ini terbukti dengan adanya banyak pesanan dari berbagai negara. Selanjutnya, pada tanggal 26 April 1976, perusahaan ini didirikan oleh Dr. B.J. Habibie sebagai direktur utamanya, dan perusahaan ini berlokasi di Jalan Pajajaran nomor 154, Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendok, Kota Bandung. Untuk penelitian yang saya ambil itu di PT Dirgantara di bagian pergudangan Aircraft Service. Nah, Aircraft Service ini merupakan bagian dari PT Dirgantara Indonesia yang didirikan sejak 23 Agustus 1976. Nah, bagian Aircraft Service ini yaitu menangani perawatan atau maintenance service dan repair pesawat serta helikopter. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, data pemesanan pada kondisi saat ini yang mengalami repeat order itu adalah bahan baku material bearing dengan tipe double row angular contact ball bearing. Nah, di mana bahan baku material bearing ini memiliki presentasi yang cukup banyak dalam pemesanannya daripada pemesanan bahan baku lainnya. Nah, bearing ini juga merupakan salah satu standar part yang sifatnya kritikal atau perannya cukup penting bagi mendukung komponen-komponen yang gerakannya gerak rotasi seperti transmisi, engine, propeller, dan lain-lain. Jadi, permasalahan yang dihadapi PT DI ini dalam memilih supplier, yaitu sulit mendapatkan supplier dengan harga yang termurah, kualitas material yang tidak berubah-ubah atau konsisten, jarak supplier dengan perusahaan itu yang mengakibatkan pengiriman menjadi tinggi, dan kesulitan dalam negosiasi jadwal pengiriman bahan baku dari supplier yang sering terjadi keterlambatan yang mengakibatkan persediaan bahan baku menjadi kurang dan mengakibatkan delay pada kegiatan produksi. Selanjutnya, latar belakang pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan dalam pengadaan bahan baku terhadap pemilihan supplier ini dilakukan penilaian oleh perusahaan yang bertujuan untuk melihat supplier mana yang memiliki kinerja yang baik dan kinerja yang kurang. Jadi ada beberapa supplier, bahkan banyak, itu disaring lagi oleh PTDI dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, penilaian yang dilakukan ini dengan cara memberikan nilai untuk setiap supplier berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, hal ini itu menjadi acuan bagi perusahaan untuk menentukan prioritas supplier yang sudah dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya, dari masalah ini, saya menggunakan metode ANP untuk dapat memecahkan suatu masalah, memberikan output agar dapat mengetahui supplier bahan baku material bearing yang lebih tepat untuk memenuhi kriteria-kriteria proses produksi pesawat terbang, serta menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan pemilihan supplier bahan baku material bearing pesawat terbang untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, perumusan masalah yang pertama yaitu kriteria
apa saja yang perusahaan pilih untuk supplier bahan baku mata biring yang lebih tepat untuk memenuhi kriteria proses produksi di Aircraft Service PT DI. Yang kedua, bagaimana menentukan urutan prioritas pemilihan supplier bahan baku mata biring di Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia Persero. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui kriteria apa saja yang perusahaan pilih untuk supplier bahan baku material biring yang lebih tepat dalam memenuhi kriteria-kriteria proses produksi di ACS PTDI. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui urutan prioritas pemilihan supplier bahan baku material biring di ACS PTDI dengan menggunakan metode ANP atau Analytic Process. Nah, tujuan penelitian ini yang dicapai itu adalah bagaimana menentukan prioritas supplier bahan baku material biring yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada perusahaan untuk menentukan prioritas pemilihan bahan baku material biring di ACS PTDI. Selanjutnya, batasan masalah. Penelitian ini dilakukan di PT Dirgantara Indonesia Persero. Lalu yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bagian pergudangan Aircraft Service. Yang ketiga adalah penelitian ini hanya dilakukan untuk pemilihan supplier bahan baku material biring. Selanjutnya, landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengambilan keputusan, di mana menurut Jerison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Nah, berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan atau decision making itu adalah merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya adalah pemilihan supplier. Menurut Pujawan dan Mahendrawati 2010, proses pemilihan atau penentuan supplier atau pemasok, perusahaan harus melakukan proses perankingan untuk menentukan mana pemasok yang akan dipilih atau pemasok manakah yang akan dijadikan pemasok utama dan mana pemasok yang akan dijadikan pemasok cadangan. Selanjutnya, metode Analytic Network Process. 1999, metode ANP ini merupakan pengembangan metode dari analisa hierarki proses atau yang biasa disebut AHP. Metode ANP ini mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternatif keterkaitan pada metode ANP. Nah, ada dua jenis, yaitu keterkaitan dalam satu set dan keterkaitan antar elemen yang berbeda. Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan metode ANP lebih kompleks dibanding metode AHP. Selanjutnya, di ANP itu kan ada 3 jaringan. Nah, yang dipakai di penelitian ini adalah jaringan umum, di mana jaringan umum ini menunjukkan bahwa satu klaster itu ke klaster lainnya memiliki hubungan serta mempunyai jaringan feedback. Nah, hubungan interdependent ini menunjukkan bahwa node dalam satu klaster memiliki hubungan dengan node lainnya. Selanjutnya, flowchart. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Lalu ke metode penelitian dengan wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang terakhir. Ini untuk flowchart ANP dengan menggunakan software SuperDecisius 320. Yang pertama itu kita membuat goals, lalu membuat relasi atau network, lalu membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria dan subkriteria. Selanjutnya itu menghitung konsistensi rasio. Nah, apabila konsistensi rasionya itu lebih dari 0,1 itu maka harus ulang membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria dan subkriterianya. Apabila
konsistensi rasionya kurang dari 0,1, maka lanjut untuk membuat nilai alternatif terhadap setiap klaster. Selanjutnya membuat unweighted supermatrix, membuat weighted supermatrix, membuat limit supermatrix, dan yang terakhir itu adalah penentuan ranking. Selanjutnya ini data yang pengumpulan data. Yang pertama itu ada data suplai bahan baku material biring. Ada 4 alternatif. Yang pertama PT United Aviation Singapore PTE Ltd, yang kedua PT Primero Aviation, yang ketiga PT Moog Aircraft Group, yang keempat adalah PT Eaton Ltd, di mana data yang kedua adalah data kriteria dan kriteria pemilihan supplier dari perusahaan. Kriteria pertama mempunyai kriteria yang pertama adalah potongan harga atau diskon, yang kedua tingkat kenaikan harga. Lalu kriteria yang kedua adalah quality dengan subkriteria kondisi kualitas bahan baku, kualitas packaging, jaminan kerusakan, dan kesesuaian spesifikasi barang. Dan kriteria yang ketiga adalah delivery, di mana subkriterianya adalah pengiriman bahan baku tepat waktu, ongkos pengiriman, jumlah pengiriman, dan reliabilitas barang. Dan yang ketiga adalah data penilaian perusahaan terhadap masing-masing supplier yang didapat oleh perusahaan terlampir. Nah, ini adalah model jaringan analytic network process, di mana untuk membuat jaringan ini kita harus mendapatkan jawaban kuesioner dari responden, dan ini hasilnya seperti ini. Lanjut. Ini menggunakan series 3, 2, 0. Di mana pertama kita itu membuka file ini, software ini, lalu kita mengklik file dan klik new. Selanjutnya kita tulis file name dan kita tulis nama file name itu, lalu save. Selanjutnya yaitu klik continue untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat tahap pertama adalah membuat klaster, di mana klaster pertama itu menggunakan nama alternatif. Setelah itu kita save. Tampilannya akan seperti ini. Di dalam alternatif itu kita membuat node-node-nya lagi, lalu kita klik add node dan kita tambahkan hasilnya seperti ini. Sama untuk kriteria dan subkriteria cara pembuatannya. Dan ini seperti ini hasilnya. Lalu setelah udah membuat network-nya, kita pasangkan hubungan antar kriteria dengan alternatif, di mana hasil kriteria yang kita buat itu adalah dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Yang pertama adalah cost dengan hubungannya dengan alternatif. Yang kedua adalah quality memiliki hubungan dengan alternatif. Lalu yang ketiga ini adalah delivery dengan alternatif. Lalu subkriteria. Dan ini adalah hasil dari network yang telah dibuat. Selanjutnya, setelah network telah dibuat, kita mengisi nilai dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut. Nah, hasil-hasil ini dimasukin ke dalam software ini, seperti ini. Yang ini adalah hasil untuk subkriteria. Ada 45 perbandingan. Selanjutnya yaitu untuk setelah itu kita menggunakan software ini untuk tahap selanjutnya itu unweighted supermatrix, di mana ini untuk melihat hasil yang telah diisi oleh responden tersebut. Selanjutnya ke weighted supermatrix, sama tahapnya seperti unweighted supermatrix. Selanjutnya yang terakhir adalah limit matrix. Lalu
hasil dari penilaian terhadap kriteria dan subkriteria perusahaan yaitu ranking pertama ya adalah quality dengan presentasi 49%, ranking kedua adalah cost dengan presentasi 44%, dan ranking ketiga yaitu delivery dengan presentasi 8%. Lalu ini untuk prioritas yang pertama itu adalah kesesuaian spesifikasi barang dengan presentasi 23%, ranking kedua adalah jaminan kerusakan dengan presentasi 20%, ranking ketiga adalah kondisi kualitas bahan baku dengan presentasi 18%, ranking keempat adalah reliabilitas barang dengan presentasi 13%, jumlah pengiriman barang dengan presentasi 9%, dan ranking ke-6 yaitu kualitas packaging dengan presentasi 7%. Selanjutnya pengiriman bahan baku tepat waktu dengan presentasi 4%, tingkat kenaikan harga dengan presentasi 3%, ongkos pengiriman presentasi dengan 2%, dan yang terakhir adalah potongan harga dengan presentasi 2%. Selanjutnya hasil penilaian terhadap alternatif perusahaan supplier yang terpilih. Yang terpilih itu adalah dengan ranking pertama yaitu PT United Aviation Singapore PT Ltd dengan persentase 57%, dan ranking kedua yaitu PT Primera Aviation dengan persentase 28%. Yang ketiga PT Mook Aircraft Group dengan presentasi 9%, dan yang terakhir adalah PT Itan Ltd dengan presentasi 100%. Ini adalah hasil dari software Super Decisions tersebut, dan ini data yang telah didapat adalah konsistensinya 0,08 di bawah 0,1. Selanjutnya kesimpulan yaitu dengan umum pada metode ANP ini untuk menentukan pemilihan supplier giring yang terbaik pada Aircraft Service PT Dirgantara Persero, di mana level 0 itu adalah tujuan atau goals yang kemudian pada level 1 merupakan kriteria mempengaruhi tercapainya tujuan yang diinginkan. Lalu level kedua pada jaringan umum ini merupakan subkriteria dari kriteria sebelumnya yang memiliki hubungan antar subkriteria tersebut. Selanjutnya, pada level ketiga merupakan alternatif perusahaan untuk menentukan supplier terbaik yang akan dipilih sebagai supplier bahan baku material giring di Aircraft Service PT Dirgantara Indonesia. Lalu yang kedua, dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk mendapatkan prioritas utama melalui perhitungan dengan menggunakan metode ANP dan dibantu oleh software Super Decisions 320, maka bobot tertinggi mengenai hasil pembobotan terhadap kriteria yaitu quality dengan nilai prioritas 0,486, kemudian dari data mengenai hasil pembobotan terhadap subkriteria didapatkan bobot tertinggi yaitu kesesuaian spesifikasi barang dengan nilai prioritas 0,226, dan yang terakhir adalah menentukan hasil pembobotan terhadap alternatif perusahaan berdasarkan kriteria yang telah dihitung, maka perusahaan supplier dengan bobot tertinggi yang terpilih adalah PT United Aviation Singapore PT Ltd dengan nilai prioritas 0,574. Selanjutnya, rekomendasi yaitu berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan adalah perusahaan dapat mengaplikasikan metode yang telah dilakukan dalam penentuan prioritas pemilihan supplier bahan baku material giring, serta diharapkan untuk melengkapi aspek penilaian kinerja perusahaan supplier lebih rinci agar dapat dijadikan sebagai acuan dan evaluasi kinerja supplier karena dampak pemilihan supplier yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan keinginan perusahaan dapat menghambat proses produksi dan merugikan perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya, dan untuk kesempatan pertama persilakan Pak Cevi untuk menyampaikan koreksi pengujian ya, dan juga mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu disampaikan. Kami silakan Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama, eh, pertama sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, Mega ya. Jadi saya ingin dapat konfirmasi lagi dari Mega bahwa keempat supplier yang keempat supplier yang dimasukkan di dalam proses keputusan ini itu supplier khusus bearing atau dia juga mensuplai komponen yang lain. Baik Pak, dari empat izin menjawab, dari empat perusahaan supplier tersebut itu sebenarnya dari pembimbing lapangan saya itu sebenarnya ada banyak, tapi dari PTDI sendiri itu udah disaring. Nah dari empat itu sebenarnya lebih dominan ke 2 perusahaan. Jadi ada 4 perusahaan, tapi yang benar-benar dipakai sama PTDI itu adalah 2 perusahaan yang teratas. Nah dari 4 perusahaan tersebut itu mereka hanya mensuplai khusus material bearing, Pak. Bearing, oke. Jadi maksud saya ketika Mega tadi mengidentifikasi kenapa yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bearing. Yang pertama adalah karena termasuk komponen paling banyak. Yang kedua adalah termasuk komponen kritis. Ya. Nah, kenapa kemudian saya bertanya tentang supplier tadi? Tentunya ketika membuat keputusan khusus untuk bearing ini, gitu ya, bisa menjadi keputusan yang terpisah dengan persoalan supply komponen yang lain, gitu ya. Jadi kalau tadi misalkan keempat perusahaan ini kemudian mensuplai juga komponen yang lain, gitu ya, maka kan nggak bisa dipisahkan. Saya membuat keputusan hanya untuk mensuplai bearing saja, padahal dia mensuplai yang lain, gitu ya, Mega ya, maksud saya gitu ya. Oke. Iya. Jadi ketika kita membahas tentang bearing saja ya betul, berarti keputusan kita independen, tidak terkait dengan komponen yang lain, khusus cerita untuk bearing. Begitu pula suppliernya adalah khusus untuk mensuplai bearing ini. Oke. Iya, Kak. Nah, terus di dalam proses berikutnya, tadi kan teridentifikasi di dalam identifikasi persoalan bahwa kenapa perusahaan mungkin secara periodik mengevaluasi para suppliernya. Jadi tidak saya pilih supplier si A untuk mensuplai bearing seumur hidup gitu ya, seumur PTDI memerlukan bearing gitu. Tapi dievaluasi setiap periodik gitu ya. Kenapa? Buktinya adalah tadi Mega menyebutkan bahwa di dalam menyediakan bearing ini tadi punya masalah bahwa masalah dengan harga yang murah, masalah dengan kualitas, masalah dengan jarak supplier gitu ya. Karena jarak supplier juga menjadi salah satu walaupun bukan penentu utama, salah satu dia bisa melakukan delivery time yang tepat gitu ya. Nah, dari 3 hal yang Mega sebutkan tadi sebenarnya itu juga bisa mengindikasikan bahwa perusahaan ini kan melakukan evaluasi ya secara periodik terhadap supplier-suppliernya. Jadi tidak tahun ini atau tidak dalam kontrak misalkan 1 tahun atau 3 tahun dia terpilih, terus seterusnya dia bakal terpilih terus Mega ya. Jadi kita punya kriterianya. Terus yang berikutnya adalah yang menentukan kriteria pemilihan supplier itu ditentukan oleh PTDI sendiri, gitu ya, atau hasil diskusi juga dengan suppliernya. Izin menjawab Pak, itu dari pergudangan Aircraft Service PTDI sendiri yang menentukan
kriteria tersebut. Jadi sebelumnya itu saya menanyakan kan, ternyata hanya 3 kriteria aja yang dibutuhin aircraft service PTDI tersebut. Iya. Jadi kalau kita lihat kriterianya kriterianya umum ya, Iya. quality, cost, delivery time gitu. Cuman kan harus diterjemahkan spesifik untuk bearing ya, Mega ya. Jadi spesifik untuk bearing. Jadi kalau kriterianya umum sebenarnya saya bisa menggunakan kriteria itu bukan hanya untuk bearing gitu ya, untuk sepatu, untuk makanan, saya juga bisa. Cuman subkriteria dari ketiga kriteria itu yang kemudian harus diterjemahkan spesifik untuk bearing. Ya, oke. Nah, di antara subkriteria tersebut, khususnya untuk yang kualitas itu ada yang ada yang Mega sebut dengan kesesuaian spesifikasi, ya, kesesuaian spesifikasi barang. Kalau saya melihat bahwa subkriteria itu untuk menegaskan, gitu ya, untuk menegaskan bahwa salah satu kriteria penting di dalam memilih supplier itu adalah kualitas produknya ya, karena harus sesuai dengan spesifikasi. Apalagi kalau kita lihat komponen ini pesawat terbang memerlukan komponen-komponen yang presisi dan akurat, gitu ya, presisi dan akurat. Ya. Jadi saya melihat spesifikasi itu kalau subkriteria yang lain mengenai ongkos delivery menurut saya spesifik untuk khusus untuk bearing gitu ya, khusus bearing. Tapi kalau cerita tentang kesesuaian spesifikasi itu menunjukkan bahwa itu subkriteria yang biasa kita pakai untuk komponen-komponen yang presisi dan akurat. Ya. Bisa nggak Mega sebagai peneliti memprediksi nggak bahwa subkriteria kesesuaian spesifikasi ini akan menjadi subkriteria yang mendapatkan prioritas paling tinggi atau paling besar? Nah, baik Pak, izin menjawab. Mega memprediksi? Enggak Pak, kalau dari saya sendiri awalnya belum memprediksi, tetapi dari hasil setelah kuesioner yang telah diisi responden tersebut, nah baru kelihatan Pak. Terus sebelumnya kan ada revisi dari Bapak kesesuaian spesifikasi barang tersebut itu apa. Nah sudah saya tambahkan di bab 1. Nah kesesuaian spesifikasi barang tersebut yaitu nama bearingnya itu, material bearingnya itu adalah tipe double row angular contact ball bearing. Seperti itu Pak. Ya, jadi maksud saya begini Mega, bahwa Mega ini punya kasus bahwa objeknya yang kita teliti itu adalah bearing ini adalah salah satu produk yang memiliki spesifikasi khusus gitu ya, khususnya dari sisi akurasi dan kepresisian gitu ya, berbeda misalkan dengan sepatu atau makanan atau pakaian gitu. Jadi maksud saya begini, kalau Mega baca jurnal-jurnal tentang kualitas produk yang presisi dan akurat gitu ya. Jadi rata-rata ketika sebuah industri yang memerlukan komponen yang akurat gitu dan presisi, kalau Mega lihat jurnalnya itu semuanya menempatkan subkriteria gitu ya. Subkriteria kesesuaian spesifikasi itu menjadi yang pertama. Karena apa? Karena gitu ya. Karena yang kita maksud itu adalah komponen atau produknya itu adalah yang diperlukan itu adalah presisi dan akurat. Gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi dari awal sudah memprediksi gitu ya. Karena yang kita maksud itu adalah komponen yang memerlukan presisi dan tingkat akurasi yang tinggi. Saya memprediksi gitu. Nah, di dalam penelitian Mega membuktikan bahwa betul ya. Sehingga dia mendapatkan nilai yang paling tinggi ya, 23% dibandingkan yang berikutnya 18%, 18% dan sebagainya. Ya. Jadi
Jadi maksud saya Mega juga harus melihat bahwa objek yang Mega teliti itu berbeda dengan kalau Mega baca jurnal-jurnal sebelumnya itu berbeda. Karena di sini komponennya memerlukan akurasi dan tingkat kepresisian yang tinggi, gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau kita mau merem gitu ya dengan kriteria dan subkriteria yang ada gitu ya, ya tadi satu-satunya yang kemudian kita harus perhatikan karena ini komponennya memiliki tingkat akurasi dan presisi yang tinggi, ya subkriteria yang ini ya. Itu kalau saya misalkan harus membuat keputusan harus membuat keputusan segera, cepat, gitu. Kemudian saya harus memunculkan subkriteria ya di dalam pikiran saya karena ini produk komponennya akurat dan presisi, ya kesesuaian terhadap spesifikasi itu menjadi prioritas utama. Ya, karena apa? Karena kalau itu tidak terpenuhi, subkriteria yang lain gugur. Ya, karena kan nggak bisa dipakai bearing itu. Ya, bearing itu tidak pas nanti dengan komponen lain yang akan ditempatkan atau dimasuki oleh bearing ini, sehingga subkriteria ini mutlak. Jika supplier tidak bisa memenuhi kesesuaian spesifikasi, gitu ya, maka subkriteria yang lain gugur, gitu ya, karena tidak memenuhi syarat. Ngapain harga murah, ngapain cepat juga, ngapain bahan bakunya kualitasnya bagus, nah kalau bearingnya tidak sesuai spesifikasinya, ya itu Mega ya, gitu ya. Jadi ketika ketika kita menyusun sebuah keputusan, apa yang dilakukan oleh Mega ini kan kita mengidentifikasi kriteria apa yang penting, kemudian kita menyusun prioritasnya, gitu ya. Jadi berdasarkan produknya, berdasarkan komponennya, Mega bisa cepat membuat keputusan tersebut. Terus yang berikutnya adalah tadi Mega sudah tunjukkan bahwa salah satu kenapa menggunakan ANP tidak menggunakan AHP gitu ya, karena ANP ini adalah salah satu pengembangan dari AHP. Kalau di AHP kita melihat struktur hierarki gitu ya, kita melihat struktur hierarki, kita melihat networkingnya gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam ANP selain networking dan relasi itu ada feedback ya. Iya, Pak. Yang kalau saya HP tidak ada. Nah, saya pengen Mega tunjukkan contoh di dalam struktur ANP Mega gitu ya. Adanya feedback. Oh iya, Pak. Izin share screen lagi ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, ini Pak. Yeah. Nah, di kriteria itu sendiri kan ada cost, ada delivery, ada quality. Nah, ini kan ada panah yang ke arah sini lagi itu artinya ada feedback-nya sendiri, Pak. Jadi di kriteria itu sendiri pun ada feedback-nya. Jadi dia nggak terstruktur hierarki gitu, hanya ke alternatif dan ke subkriteria aja. Jadi dia mempunyai feedback-nya masing-masing. Begitu juga dengan subkriteria. Nah, ya saya ingin Mega memberikan contoh pada kasus Mega yang terjadi feedback apa itu Mega? Feedback, maaf Pak, gimana Pak? Ya, jadi coba Mega berikan contoh feedback yang terjadi dalam kasus Mega itu contohnya apa? Sehingga ada feedback gitu. Baik. Silakan contohnya yang mana aja? Yang ini Pak, contohnya misalnya cost dengan delivery. Nah, kalau harga dengan delivery itu kan ada saling feedback-nya gitu Pak. Misalnya kalau misalnya delivery-nya semakin murah, delivery-nya kalau delivery pengiriman itu semakin dekat, itu kan otomatis cost harganya itu murah. Jadi mereka saling punya feedback masing-masing gitu Pak. Ada keuntungannya juga antar kriteria tersebut seperti itu. Contohnya. Ya. Nah, maksud saya begini.
kan salah satu justifikasi Mega memilih ANP gitu ya, itu adalah adanya feedback gitu ya, yang di AHP itu tidak ada. Iya. Maksud saya adalah ketika Mega memberikan contoh bahwa itu di dalam kasus Mega terjadi, gitu ya, adanya feedback dan feedback itu dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka itu tadi ya, maka betul Mega memilih ANP ini tepat. Kalau Mega tidak bisa memberikan contoh pada kasus Mega adanya feedback, gitu ya, maka orang bilang, lah kalau gitu kenapa nggak pakai AHP saja yang lebih sederhana, gitu ya. Karena ternyata kelebihannya ANP, salah satu kelebihannya ANP itu tidak Mega gunakan, gitu ya. Jadi maksud saya kita supaya ketika memilih metode itu bukan cuma metode yang terbaik, yang tepat, tapi yang sesuai, gitu ya, yang sesuai dengan kondisi yang ada, gitu ya. Jadi kalau memang di dalam persoalan Mega itu muncul adanya feedback, itu dibutuhkan, berarti betul kita menggunakan ANP. Tapi kalau kemudian feedback itu tidak muncul, tidak dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan, maka itu tadi, gitu ya, metode ini menjadi terlalu mewah, gitu ya, untuk kasus Mega karena cukup dengan menggunakan AHP, gitu ya. Ya, itu Mega ya yang harus Mega perhatikan, gitu ya. Jadi kelebihan dari metode itu harus muncul, gitu ya, di dalam proses yang Mega lakukan untuk membuktikan bahwa keputusan Mega memilih ANP itu adalah tepat dan sesuai, gitu ya. Karena jika saya menggunakan AHP, gitu ya, feedback itu tidak ada, padahal feedback itu dibutuhkan di dalam pengambilan keputusan. Itu ya Mega ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah setelah kita identifikasi ternyata ranking dari supplier pertama ke supplier yang kedua itu jauh sekali ya. Jadi kalau yang pertama itu dapat nilai 0,57, sedangkan yang keduanya jauh nilainya 28 ya. 28 ya. Jauh ya gitu ya. Biasanya ketika saya memilih supplier untuk kasus yang lain ya, kasus yang biasa misalkan di industri sepatu mensuplai kulit gitu ya. Kemudian di industri makanan mensuplai terigu gitu ya. Biasanya itu antara supplier 1 2 3 itu ketat gitu ya. Kalau di dalam kasus Mega ini terlihat bahwa PT UA Singapura ini mendominasi gitu ya dibandingkan dengan yang lain, apalagi dengan supplier yang ketiga sama keempat tuh jauh sekali gitu ya. Jadi itu tadi seperti Mega sebutkan, perusahaan ini sebenarnya sudah punya feel kepada kedua perusahaan teratas ini, sehingga kesannya itu adalah yang supplier ketiga dan keempat mah ikutan saja untuk melengkapi gitu Mega ya. Untuk melengkapi supaya 4 supaya nggak terlalu kelihatan 2 gitu, supaya kelihatan kompleks oleh perusahaannya sehingga jadi 4 gitu. Padahal tadi dari awal sudah disebutkan bahwa perusahaan 1 dan 2 ini, yang ranking 1 dan ranking 2 ini adalah merupakan jagoannya perusahaan ya, merupakan pilihannya perusahaan. Sedangkan yang ketiga dan keempat itu hanya ikutan. Menurut saya nggak apa-apa ya perusahaan punya feel terhadap sebuah perusahaan, kemudian yang berikutnya tinggal diuji, dibuktikan dengan ANP, dengan sebuah metode. Karena itu tadi kan dari awal saya memperhatikan bahwa komponennya adalah perlu tingkat akurasi dan presisi yang tinggi, sehingga saya sudah punya feel gitu ya, punya feel kepada perusahaan yang punya track record bisa memenuhi kebutuhan komponen yang tingkat akurasi
dan kepresisian yang tinggi, gitu ya. Jadi Mega tinggal membuktikan gitu ya bahwa prediksi tadi secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan dan keputusannya betul, gitu ya. Jadi kalau tadi saya hanya merasa bahwa feelingnya sih perusahaan itu gitu ya, tapi kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka Mega uji dengan metode dan terbukti bahwa betul perusahaan yang tadi sudah di catching prioritas 1 dan 2 itu betul masuk di situ, gitu ya. Nah, cuman tadi ya di dalam persoalan ini bahwa di awal punya persoalan harga murah, gitu ya, persoalan harga murah, kemudian berikutnya adalah masalah ketepatan waktu, itu yang menjadi persoalan. Nah, bagaimana dengan layanan yang bisa diberikan PT UA Singapura ini? Apakah masalah keterlambatan, masalah harga murah termasuk di dalam keputusan sehingga perusahaan ini terpilih untuk bisa memenuhi persoalan tadi? Izin menjawab, Pak. Jadi dari 4 perusahaan itu, kalau untuk kualitasnya, kan udah disaring ya dari beberapa perusahaan ke 4 perusahaan supplier. Nah, dari 4 perusahaan tersebut itu kualitasnya sama semua, Pak, yang diinginkan oleh PT DI. Namun keunggulan si PT United ini yaitu dia pengirimannya yang paling cepat. Jadi maka dari itu dia unggul gitu untuk supplier bearing. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi masalah kriteria utama tadi bahwa kesesuaian terhadap spesifikasi itu supplier boleh ikutan berkompetisi dengan syarat memenuhi kriteria yang pertama bahwa mereka bisa menyediakan bearing yang presisi dan akurasinya sesuai spesifikasi, ya. Maka proses berikutnya tinggal diputuskan berdasarkan subkriteria yang lain ya, Mega ya. Jadi subkriteria lain terintegrasi menjadi sebuah keputusan sehingga memutuskan PT UA Singapura ini bukan hanya berdasarkan kualitas saja, tapi terintegrasi dengan subkriteria yang lain, kualitas dan dan harga, ya, delivery time dan ongkos dan biaya, sehingga terintegrasi sehingga membuat keputusan bahwa perusahaan ini terpilih karena bisa memecahkan persoalan perusahaan di awal, yaitu di dalam proses pengadaannya harganya murah, waktu pengirimannya tepat, kemudian sudah pasti gitu ya kualitas dari komponennya harus sesuai dengan spesifikasi, gitu ya. Dari saya cukup, Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Cevi ya. Kali karena ini juga di-record ya, nanti mungkin Mega bisa mendapatkan beberapa masukan-masukan tadi ya. Pada intinya disampaikan Pak Cevi tadi, poin paling penting adalah mengenai tadi ya, feedback ya. Feedback itu saya lihat di bab 5 memang kurang diberikan penjelasannya. Nanti saya akan overview aja setelah selesai Pak Asep Toto juga menyampaikan gitu ya. Baik, kesempatan berikutnya kami persilakan Pak Asep Toto untuk menyampaikan koreksi ya sekaligus dengan pengujian. Mangga Pak. Ya. Terima kasih Pak Yogi. Oke, pertama mungkin saya apresiasi sekali ya dengan Mega ini udah lulus pertama ya, bukan lulus pertama, sidang pertama ya. Ya, insya Allah lulus ya. Amin. Apalagi menggunakan ANP ya. ANP kan jarang ya, boleh dibilang baru sekarang saya lihat masa menggunakan ANP. Jadi itu intinya saya apresiasi sekali. Nah, kalau ada masukan-masukan dari saya itu tidak melemahkan TA-nya Mega ya, hanya melengkapi atau memperkaya atau menambahkannya. Oke, jadi yang pertama tadi yang saya Pak Cepi, kualitas itu ya udah bisa diduga ya.
yang kualitasnya bagus itu yang akan terpilih. Tapi tadi juga Mega jelaskan bahwa kualitasnya seimbang ya. Yang membuat perusahaan Singapura ini dominan adalah delivery-nya ya. Iya, Pak. Itu pertama. Nah, masukan dari saya sebenarnya kalau sisi kualitas itu kan untuk perusahaan penerbangan itu udah mandatori. Jadi semua supplier harus memiliki kualitas yang dipersyaratkan. Karena ini kan masalah safety ya. Kualitas Iya. tadi harus presisi gitu ya. Nah, jadi bisa saja kualitas itu dihilangkan, apalagi kalau tadinya sama ya, hampir sama lah bobot kualitasnya. Nah, jadi kualitas bisa mandatori. Ya, yang dominan adalah cost delivery. Mungkin ada satu lagi after sales service-nya gitu ya. Itu kan itu juga perlu. Nah, di Jepang kalau salah dulu waktu kita ke Asama, kualitas itu bukan lagi syarat, tapi udah mandatori, dan yang jadi syarat malah sekarang itu lingkungan, aspek lingkungan. Jadi perusahaan itu memenuhi atau bisa ramah lingkungan nggak produk-produknya gitu ya. Nah itu ya yang pertama masukan saya. Kemudian yang kedua ini mengenai feedback tadi ya. Feedback, nah pengertian feedback, mungkin boleh saya share screen kan ini ya, buat memperkaya Mega ya. Silakan Pak. Bentar ya, saya share screen. Nah ini, jadi ini kebetulan dulu saya pernah ngasih training waktu ini dengan LAPI ITB dulu, pesertanya ada beberapa bank gitu ya. Judul trainingnya Mastering Priority Scaling. Salah satunya ANP yang disampaikan. Nah ini, kalau dari gambar ini, menurut Mega, ini mana yang dikatakan feedback? Sorry. Yang paling kanan, yang paling kanan, Pak. Yang paling Semuanya kanan. juga ada feedback. Yang mana nih? Yang ke satu, nah ini klasifikasi dulu ya. Yang Mega itu masuk klasifikasi yang Suparci, Intaci, Sinarci, atau Himet. Nah, itu masuk yang mana? Pak. Ya? Yang Himet. Ya? Ya. Nah, nanti kita lihat kalau terus feedback ya. Definisi feedback itu yang mana? Yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, atau semuanya ada feedback? Yang keempat. Semuanya Keempat. ada feedback, Pak, karena panahnya itu ada ke atas ke bawah, saling ada feedback. Yang pertama feedback yang mana? Yang bawahnya, Pak, yang paling bawah. Ini. Ya. Ini. Nah, ini tuh sebenarnya inner dependency ya. Nah, yang namanya feedback tuh ini. Iya, Pak. Jadi ini feedback, ada panah bolak-balik. Nah, yang ini juga feedbacknya di tengah. Jadi di atas nggak ada feedback, hierarki. Nah, feedbacknya di tengah. Yang ini juga feedbacknya di tengah. Kemudian yang ini feedbacknya ini ya. Feedback ke semua level. Nah, ini yang network yang murni itu nanti seperti ini ya. Tapi tergantung permasalahannya. Ya, jadi ini nanti bisa di ini ya di share ke Mega materi yang pernah saya bikin. Itu yang pertama. Nah, terus kalau kaitannya dengan yang tadi Mega buat itu yang ada yang dikatakan feedback itu adalah inner dependency. Iya, Pak. Kalau lihat panahnya antara kriteria ya kriteria, subkriteria, dan alternatif itu hierarki karena panahnya kan satu arah ya. Iya, Pak. Nah, 2 arah, Pak. kalau lihat di hasil ini di super decision-nya itu satu arah kalau yang dari kriteria ke alternatif dan ke subkriteria. Nanti bisa tunjukin lagi sama Mega ya. Nah, itu feedback. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Nah, Mega sampai supermatrik pakai Excel nggak dicoba untuk cari Enggak, Pak. eigenvalue-nya? Enggak ya? Kalau saya langsung di software-nya. Pakai super decision aja ya. Ini ada satu lagi mungkin yang bisa di-share juga ke Mega.
Itu cara perhitungannya ya, mana ya? Oh ya, saya ini dulu ya. Window-nya. Ini ada cara perhitungannya yang apa namanya? Yang membedakan punten Pak Yogi, Pak Cepi ya, Enggak Pak, biar Pak nggak apa-apa Pak. Siap. memperkaya Mega ya. Ya, Karena Pak. memang rencananya kan dia nanti akan dilanjutkan di tesis itu masih menggunakan ini, tapi Nah, apa mekanismenya pakai fuzzy logic gitu untuk scalingnya gitu. ya betul Pak. Jadi saya juga tadi sempat berpikir seperti itu. Jadi Mega ini bisa meneruskan untuk tesis ya dilengkapi tadi bisa fuzzy logic dan lain-lain. Oke, ini perbedaannya ya Mega kalau misalnya kita punya struktur seperti ini. Kriteria, alternatif, terus ada feedback ya. Nah, ini kan kalau hierarki biasanya kriteria ke alternatif ya. Nah, kalau ada feedback, nah ini ininya sama ya. Hitung ininya sama. Cuma nanti di supermatriknya yang berbeda. Jadi di supermatrik nanti ada perbedaan. Nah, ini sama ya. Nah, ini contoh kasus pemilihan mobil. Nah, yang membedakan nanti di supermatriknya di sini. Nah, ini. Jadi supermatrik kan di situ kita masukkan bobot-bobot dari kriteria terhadap alternatif dan alternatifnya juga ya. Jadi eigenfaktornya nanti dari supermatrik ini dikali terus ya. Jadi cari eigenfaktor supermatrik ini dikali sampai dicapai kondisi steady state ya. Nah setelah steady state, nah ini jadi bobot. Ini jadi bobot. Jadi sebenarnya Mega ini logiknya juga ini ya tahu. Nah itu kalau yang pertama ya, ini ada bobot akhir. Nah kalau ini ada feedback 2, apa bedanya? Nah mungkin di Mega juga tolong dicek lagi. Jadi kalau ada, maksudnya ada inner. Tadi kan ininya sama ya, strukturnya, tapi ini di kriteria ada inner, di alternatif juga ada inner. Nah maka di sini di diagonalnya itu ditambah bobot. Kalau misalnya bobotnya 50%, jadi di sini di kriteria 0,5. itu yang di diagonalnya yang biasa 11 atau 00, ini jadi 50%, 60%. Nah, kalau di sini ada di alternatif juga ada innernya, nah dikasih ini juga ya. Iya, Pak. Nah, ini terus ini supermatrik ketemu bobot terakhir. Nah, kalau cuma satu ininya. Jadi maksudnya kalau hanya satu jadi hanya kriteria saja yang ada innernya. Nah, maka perhitungannya yang inner di alternatif ini nggak ada bobotnya. Nah, itu bedanya ya. Itu paling masukan dari saya. Jadi apa namanya? Mega susah di ini lagi ya, di apa namanya? Diperdalam lagi mengenai yang tadi yang Ya, Pak. sudah diteliti gitu ya. Ya kalau saya duga juga pasti kalau kriteria kualitas bagus gitu ya, paling besar bobotnya. Oke. Berikutnya ini yang selalu saya tanyakan kalau pengelola perusahaan, ketika Mega menentukan kriteria apa saja, di situ ada QCDS, syarat kriteria tahu nggak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan? Kurang tahu. Kurang tahu. Karena penelitian kriterianya ditentukan sama perusahaan ya. Nah, kalau Mega tahu itu bisa memfilter gitu. Kayak tadi syarat kriteria itu mungkin saya kasih tanya pertama kriteria itu tentu harus ada konflik ya, conflicting kriteria. Iya. Ya, atau enggak bisa di ini enggak dengan pernyataan ini menurut Mega ini ada conflicting kriteria enggak? Ada, Pak. Contoh apa coba? Connect apa Pak tadi, Pak? Punten.
conflicting kriteria. Jadi ada kriteria yang konflik. Dari QCD ini yang konflik yang mana? Oh, Nggak tahu. ya, Pak. Masih ada konflik interest. Saya pilih ini, saya pilih ini, pilih ini. Nah, itu kan masih konflik gitu. Jadi, tapi kalau yang sudah jelas, saya pasti pilih ini. Semua orang sedunia pasti pilih itu. Itu bukan konflik lagi, bukan syarat kriteria berarti kan. Semua orang udah pasti pilih itu gitu. Nah, harus ada konflik gitu. Yang orang mungkin berbeda. Biasanya gini, Mega, kalau Mega ingin yang kualitasnya bagus, harganya gimana? Lumayan mahal, Pak. Mahal. Nah, jadi itu konflik. Ya, makanya itu udah memenuhi berarti kan high quality, low cost, on time delivery kan. Nah, itu dijawab oleh Jepang dengan awalnya kan QCDS dari Jepang ya, Pak Cepi, Pak Yogi. Ya, betul. Karena dia ingin bersaing dengan produk-produk Eropa, ingin kualitasnya tinggi, Harga tapi murah. harganya on time delivery. Nah, ditambah lagi dengan CRM, jadi powerful tuh Jepang. Ya. Jadi dengan CRM ini yang diterapkan Jepang, dia bisa memaintain konsumen. Di Amerika itu pernah diteliti, produk Ford, mobil Ford itu kan kualitasnya bagus ya. 80% konsumen itu puas terhadap produk Ford. Tapi yang kembali beli hanya 20%. Yeah. Tapi produk Jepang itu yang kembali bisa 80%. Walaupun kualitasnya di bawah Ford ya, jauh pasti karena safety-nya tinggi. Nah itu ya. Yang pertama conflicting kriteria ya Mega. Yang kedua ada lagi kriteria itu harus apa? Nggak tahu ya, karena belum dibahas. Kriteria itu harus lengkap. Jadi tadi untuk memilih supplier kriterianya udah lengkap belum? Quality, cost, delivery. Kalau ada misalnya after sales service yang perlu dimasukkan, nah berarti belum lengkap. Tapi kalau misalnya ada alasan kenapa after sales-nya nggak dimasukkan dalam kriteria, nggak apa-apa. Ya. Cukup 3 yang dominan ini yang dimasukkan. Jadi ini udah dianggap lengkap. Kemudian minimum. Nah, jadi lengkap tuh sebanyak-banyaknya, tapi minimum tadi yang perlu saja. Terus yang keempat, operasional. Nah, tahu operasional? Tahu nggak kira-kira operasional apa? Iya, izin jawab, Pak. Kan dulu teh sebelum saya dapat data kriteria dan subkriteria dari perusahaan, saya udah bikin juga pada operasionalnya, tetapi dari dari pembimbing lapangan saya disuruh hapus Pak, karena cuma 3 itu aja dari PTDI. Nggak, maksud operasional itu syarat kriteria, bukan kriteria operasional. Jadi bukan kriteria operasional ya. Jadi syarat kriteria ada yang operasional. Operasional itu artinya ada data untuk. Jadi kalau kita nanyakan ke responden, mereka bisa jawab gitu. Kayak misalnya kalau operasionalisasi dari kriteria itu ya. Kalau misalnya saya tanya ke kriteria calon suami yang ganteng, bisa ini enggak? Bisa ini enggak? Iya, definisi ganteng gimana gitu kan? Kamu harus operasionalkan, operasionalnya. Jawabnya gimana? Ada data nggak? Oh, yang ganteng tuh gini. Oh, berarti itu ganteng. Nah, itu operasional, dioperasionalisasikan. Nah, itu harus didefinisikan lagi karena kan ada selera di situ. Mungkin senangnya yang tinggi, putih, atau senangnya yang kulitnya putih, atau yang ini beda-beda. Nah, itu tinggi, maka tiang listrik. Tinggi, putih, tidak pakai kacamata. Tinggi, putih, sama dengan tiang listrik yang beton. Itu ada satu lagi yang lupa, redundan. Betul. Jadi kriteria itu nggak boleh redundan. Ya, redundan itu tahu nggak kira-kira Mega apa redundan? Ini di sistem informasi manajemen di SIM pernah kayaknya kamu harus dengar ya. Redundansi atau redundan. Redundan, Pak. Hal yang berlebihan bukan, Pak?
Ya, jadi artinya kalau ada kriteria yang sudah bisa diwakili oleh yang lain, ya nggak usah dimasukkan. Jadi kan jadi berlebihan. Ya. Nah, kemudian tadi alternatif dibahas juga oleh Pak Cepri bahwa yang dari Singapura itu perusahaan apa namanya? United Aviation, Pak. Nah, perusahaan Singapura ini kenapa dia dominan? Nah, ada syarat alternatif juga. Tahu nggak syarat alternatif? Nggak tahu ya. Syarat alternatif itu salah satunya itu sebanding dan ada konflik juga. Ya. Jadi syarat alternatif itu sebanding dan ada konflik. Sebanding artinya apa? Apple to apple ya. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Cepi, kita sulit memilih supplier 1, 2, 3, 4, karena memang sebanding. Misalnya kayak perusahaan Singapura kelebihannya di delivery, tapi perusahaan yang lain mungkin di harga, perusahaan yang lain mungkin di kalau tadi masuk after sales, di after sales-nya. Nah, itu konflik kita mau milihnya. Nah, jadi syarat kriteria itu ada sebanding dan konflik. Kita nggak boleh misalnya kayak Mega mau cari calon suami mau yang artis sama mahasiswa Unpas nggak sebanding, walaupun bisa gitu ya. Ada Pak. Mahasiswa Unpas jadi artis ada loh Pak. Selebgram. Ya, ada yang jadi artis. Yang di depan Mega nih, di sebelah. Temennya Mega, ini artis tuh. Atau mahasiswa yang artis gitu kan. Nah, itu tadi harus sebanding. Kalau tidak sebanding, maka udah otomatis akan didominasi oleh tadi yang memiliki keunggulan jauh dari yang lain. Itu otomatis ya. Nah, kemudian satu lagi, ada yang namanya biasa kalau di HP ada sensitivitas. Nah, di support decision tentu ada juga, tapi mungkin dimanfaatkan atau enggak. Ya. Ada analisis sensitivitas. Enggak ada kan di Mega ya? Enggak, Pak. Ya. Tahu nggak buat apa analisis sensitivitas di dalam pengambilan keputusan? Kurang tahu, Pak, soalnya nggak ada di penelitian saya. Nah, jadi nanti bisa dibaca lagi ya. Jadi analisis sensitivitas itu kita nanti naikkan tuh bobot kriteria, bobot subkriteria, berpengaruh nggak terhadap perubahan ranking alternatif. Nah, tapi kalau saya lihat di sini, kalau yang perusahaan Singapura itu dominan, maka dirubah seberapa pun itu pasti tetap perusahaan Singapura yang akan jadi juaranya. Ya. Nah, itu ya. Untuk ini aja untuk pengetahuan. Nah, satu lagi ini terakhir komentar saya dan juga mungkin sekaligus pertanyaan untuk Mega dengan kondisi seperti sekarang dengan adanya e-bisnis, e-commerce gitu ya, toko online. Kira-kira ke depan itu pengadaan masih perlu nggak ada lelang, proses lelang? Iya, Pak. Menurut saya itu perlu, Pak. Masih perlu ya. Masih, Pak. Padahal kan sekarang itu perlu cepat, gitu ya, pengadaan harus cepat. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya ini ya, kalau saya lihat dengan adanya Alibaba.com, kita tuh bisa belanja langsung ke pabriknya. Jadi nggak perlu kayak Singapura itu nggak punya pabrik, dia hanya agen aja atau supplier aja. Produknya bisa dari Cina, dari Amerika, dari mana-mana. Nah, dia punya keunggulan di situ. Dia karena lalu lintas barang juga melalui Singapura, kemudian dia teknologi dan juga manajemen logistiknya udah bagus gitu ya. Jadinya kayak PTD itu merasa nyaman dengan Singapura. Tapi kalau kita bisa langsung beli ke pabriknya, coba buka nanti di alibaba.com, itu kita bisa beli beku, kren, langsung dari pabriknya, termasuk piring. Piring itu bisa dari pabriknya. Mau kualitas apapun ada dari Amazon dan lain-lain. Jadi ke depan itu menurut saya nggak perlu lagi ada pengadaan kecuali yang mungkin yang spesifik gitu ya. Kayak lokomotif gitu ya, itu mah perlu gitu karena kan eh, dikaitkan dengan tujuan tertentu gitu ya.
Oke, jadi itu mungkin kalau dari saya Pak Yogi ya, Pak Cepi, ya hanya untuk melengkapi saja karena intinya saya lihat nih udah bagus ya, udah di atas rata-rata lah. Ya, nuhun Pak Yogi. Baik, terima kasih Pak Toto. Baik, Mega ya dari Pak Cevi dan Pak Asep Toto barusan juga sudah banyak menyampaikan beberapa poin ya. Intinya tidak banyak menyampaikan pengujian ya, karena memang apa yang kamu buat ini sebenarnya Pak Toto adalah dari data kerja praktek. Jadi kalau dihitung waktu, ini penelitiannya lama gitu. Jadi dari KP ya, kemudian dilanjutkan ke tugas akhir, bahkan nanti ke tesis. Jadi harapannya memang eh, ya makin baik kualitas penelitiannya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Cevi tadi, bahwa mungkin saja nanti akan ada kriteria-kriteria khusus untuk bearing gitu. Ya, yang waktu seminar pernah ditanyakan. Jadi tidak saja ditanyakan seperti Pak Septoto sampaikan bahwa yang namanya quality untuk bearing pesawat terbang itu udah mandatori, nggak usah ditanyain deh gitu, yang itu mah ya. Jadi itu udah wajib gitu, mandatori lah, artinya nggak boleh, tidak harus ada, itu sudah nggak lagi masuk dalam syarat yang di kriteria, itu udah syarat mutlak lah gitu. Nah, yang ditanyakan adalah nah ini yang tadi Pak Cevi, mungkin ada beberapa kriteria yang bisa kamu cari ya, ataupun dari research lain. Ini mungkin tambahan untuk nanti kamu lanjutkan di tesis ya. Karena nggak mungkin di tesis itu kamu gunakan masih kriteria yang sama nih, harus ada improvement dari kriteria ini, termasuk metodenya. Nah, jadi beruntungnya kamu ya, barokahnya hari Selasa sekarang gitu ya. Pertama adalah kamu mendapat masukan-masukan sangat baik ya, dan pencerahan ya, enlightenment gitu ya dari Pak Asep Toto juga tadi. Terutama untuk feedback, betul kamu itu memang lemah di dalam menjelaskan feedback, dan tadi tanyakan Pak Cevi gitu ya. Jadi nggak terjawab tuh yang ditanyakan oleh Pak Cevi. Dijawabnya oleh Pak Asep Toto gitu ya. Betul, feedback itu ada 4 kriteria. Jadi kamu pilih ya, ada empat tipe ya, ada feedbacknya yang mana nih yang kamu pakai gitu. Nah, yang ada di kamu itu adalah feedbacknya inner independence gitu. Jadi inner independency gitu. Jadi hanya yang satu kulibek aja di situ. Tapi yang ke networknya nggak ada. Jadi ini nanti perlu kamu jelaskan di bab analisis ya. Kamu jelaskan mengenai feedback yang kamu gunakan, yang sudah ada ya sekarang, karena memang itulah yang kamu buat. Kamu tambahkan penjelasan-penjelasan analisisnya. Di feedback itu apa sih maksudnya dan seterusnya. Dan di bab 2, itu tambahkan juga mengenai teori-teori yang feedback. Saya lihat nggak banyak ya. Iya, Pak. Nah, nanti mungkin yang dari Pak Asep, sharing dari Pak Asep itu bagus tuh untuk melengkapi, dan mungkin nanti ada sumbernya juga ya dari Pak Asep itu dari mana begitu. Jadi kamu bisa cantumkan citasi di bab 2. Dan itu akan dipakai nanti untuk sampai dengan penelitian lanjutannya. Karena ini penting, karena kenapa pakai ANP ya itu tadi gitu ya. Kekuatannya ada di sana. Makanya super decision-nya atau supermetricnya itu unik gitu. Beda. Jadi kalau coba lihat supermetricnya, cuma kamu tadi nggak diliatin ya, akan ketahuan gitu feedbacknya di mana. Kalau ada inner independency, pasti yang di tengahnya 1 ke 1, 0 ke 0, 2 ke 2 tuh ada di tengah ya. Masih ingat ya kayak from to chart gitu, ingat pasti layout kan? Iya, Itu Pak. terisi, jadi nggak 0 gitu. Ada terisi. Ya, jadi kalau semuanya atau ada setengahnya itu, makanya ANP itu bagusnya dia nggak ada level gitu. Karena network semua bisa saya kait-kaitkan. Kalau dirasakan ada kaitannya, kalau nggak ada ya nggak perlu. Jadi, nah mungkin nanti di penelitian berikutnya kamu bisa akan lebih tebal ya menjelaskannya ya, tebal. Kalau gini kan masih tipis gitu ya permukaan gitu, tapi nanti tebal gitu lah menjelaskan feedbacknya, kemudian kriterianya juga akan makin bagus ya, karena kemarin kayak untuk TA tugas akhir S1 cukuplah apa yang disampaikan oleh perusahaan ya Pak Cevi ya. Kami ingin gini, oke lah kita pakai aja itu. Tapi nanti itu sudah ada riset, ada riset bahwa kayaknya dari perusahaan belum tentu ya, belum tentu. Kamu kan cari alternatif lain yang mungkin akan memberikan satu warna yang lebih baik gitu ya. Kan kita orang teknik, jadi pasti kita tahu kira-kira oh ternyata dengan menggunakan yang kriteria khusus untuk bearing yang ini angka lebih bagus ya. Dan kualitas itu sudah mutlak, ya, nggak lagi kita jadikan sebagai kriteria gitu. Syarat kualitas kan pasti dilihat dari semua supplier kan kualitas seragam ya, dikeluarin aja gitu. Jadi udah pasti mutlak, tinggal sisanya.
tadi bagus sekali yang disampaikan ilustrasi Pak Cevi ya, tadi terkait dengan diawali dengan QCD-nya tadi ya. Kemudian juga Pak Asep Toto tadi menambahkan mengenai ya apa ya tadi mengenai ilustrasi tadi ya. Ilustrasi berkaitan dengan eh, kenapa misalkan loop feedback-nya tuh harus begini gitu ya. Contoh kan tadi seperti mobil gitu ya. Nah, mungkin nanti kamu lebih spesifik untuk kasus yang bearing. Karena kan nggak rubah ya, tetap bearing ya. Cuma nanti kita cari penelitiannya untuk tesis berikutnya. Jadi saya berikan catatan-catatan, saya rangkum semuanya dan mungkin juga Pak Cevi menuliskan juga. Ya, kalau dari kelengkapan penulisan penyusunan laporan tugas akhir, saya masih melihat ada kata ganti orang penulis. Gitu. Tadi kayak rekomendasi penulis itu nggak boleh ada ya. Dan kamu bukan nulis novel atau ya ini mah karya ilmiah. Jadi peneliti pun nggak boleh. Jadi kamu ubah kalimatnya dalam penelitian ini, nah gitu aja ya dan seterusnya. Jadi hilangkan kata penulis, kata ganti orang dan yang lain. Ya. Oke, kemudian oh ya, di bab 1 tadi Pak Cevi juga menyampaikan bahwa harus menebalkan adanya feedback bahwa kenapa menggunakan ANP. Nah, itu maka permasalahan latar belakangnya itu harus muncul gitu. Bahwa pemilihan bearing itu harus ada feedback ya antar ini. Jadi makanya menggunakan ANP gitu. Itu bab 1. Saya lihat ada beberapa yang memang perlu kamu kuatkan lagi, 1 kalimat 2 kalimat menguatkan. Kemudian oke, bab 4 tadi ya, bab 6 saya pikir sudah menjawab semuanya dan hanya rekomendasi itu hilangkan kata penulis ya. Daftar pusaka cek lagi ya, mungkin ada penambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Toto, Pak Sep Toto tadi ya. Dan lampiran ini karena ada beberapa super matrix yang kamu akan tampilkan yang tidak ditampilkan di bab 4 karena banyak. Kan ada 45 super matrix ya yang kamu buat kan? Nah, itu di lampiran nanti disampaikan hasil dari super decision. Memang kalau pakai Excel kelihatan kayak Pak Sertoto kelihatan tuh kalau super decision tinggal masukin nanti dia keluar sendiri. Kamu mungkin kadang-kadang nggak lihat satu-satu ya. Makanya ditanya ada feedbacknya nggak di sebelah mana di super decision pasti kamu nggak tahu gitu. Jawaban kamu pasti nggak tahu karena memang nggak manual kamu pakainya gitu. Tapi kalau manual akan yang disampaikan Pak Sertoto tadi kelihatan itu ya di sel apa matriksnya itu kelihatan karena kamu ngisi, kamu ngitung satu-satu. Tapi kalau pakai super decision software, ya entry, keluar. Nah, makanya lampirannya yang 45 super matrix tadi kamu buatkan di dalam lampiran. Harus masuk. Tapi di bab 4 yang resume yang besarnya aja kan, ya, super matrix yang besarnya aja yang dimasuk-masukkan di bab 4. Nggak harus semuanya. Sisanya di lampiran. Baik, Mega ya. Jadi beruntung ya, hari ini kamu tidak banyak diuji, tapi banyak diberikan masukan-masukan karena kami merasa bahwa Anda sudah cukup baik lah ya dalam melakukan penyusunan. Nanti kita uji lagi di tesis Pak ya, Pak Cevi ya. Ya. Baik, Bapak sekalian dan saudara kandidat, kita akan break dulu ya. Oh ya, Pak Toto. Nah ini ada, silakan Pak. Ini ada buku tahun 94 ya. Saati, ini pengembangan AHP. Ini udah bahas analytical hierarchy network process ya. Saya ada satu buku lagi dulu waktu saya bantu S3-nya Pak Yusuf tuh beli langsung ke Saati. Cuma barusan saya cari ada kopiannya, lupa di mana nyimpannya. Nanti kalau Mega perlu ya, ini ada 2 buku ini bisa dimanfaatkan untuk tesis khususnya ya. Ya. Untuk kedepannya. Ya. Ya, nuhun pagi. Betul, terima kasih Pak Toto. Karena memang pada saat tesis kamu harus lebih mengedepankan akademik ya, apa namanya literaturnya, literatur ilmiahnya lebih bagus gitu ya. Di dalam. Kedar yang di S1 gitu. Jadi harus banyak referensi yang bisa kamu baca. Baik, Pak Cevi dan Pak Toto dan saudara kandidat, kita akan break sesaat memberikan kesempatan para penguji untuk memberikan penilaian. Saya akan tempatkan Mega di ruang tunggu ya. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti akan dipanggil kembali di sana. Baik, kita jeda dulu, beri kesempatan.
Oke, sidang kita mulai kembali untuk membacakan berita acara. Izinkan saya untuk share hasil berita acara sidang sarjana ya. Berita acara sidang sarjana program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pada hari ini Selasa 23 Maret 2021 pukul 11:28 telah diselenggarakan sidang tugas akhir sarjana program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pasundan semester genap 2020-2021 atas nama kandidat sebagai berikut. Nama mahasiswa Mega Solvia Amir, NRP 1730145, dosen pembimbing Yogi Suara, dosen peneliti Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herdi Sumerli Adiwirya Magister Teknik, dosen penguji Bapak Insinyur Asep Toto Kartaman Magister Engineering, Master Engineering. Judul tugas akhir adalah penentuan prioritas pemilihan supplier bearing di Aircraft Services PT Dirgantara Indonesia Persero menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan, laporan tugas dan pengajuan sidang, maka ini nyata lulus dengan nilai 88,73A dan IPK 3,49. Demikian berita acara sidang tugas dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barangkali kami tadi lama itu adalah berdiskusi ya mengenai nilai IPK kamu. Dan saya pun sudah menyampaikan ya bahwa proses yang dilalui oleh Mega Solvia Amir ya, atau panggilannya Via ya, saya baru tahu panggilannya Via ya, bahwa Mbak Via ini memang terkendala di satu mata kuliah ya. Jadi kemarin ceritanya agak drama dulu ya dengan Bu Meti, ujian akhir dan ya terpaksa harus mengikuti ujian khusus. Sebagaimana kita tahu ujian khusus ini adalah maksimal nilainya C. Sehingga memang berdampak pada IPK ya. Pada IPK walaupun saudara Via ini adalah lulus 3,5 tahun ya. Tadi Pak Cevi udah 3,5 tahun nih. Ya, karena tepat pada saat UTS ya, UTS semester genap. Berarti kamu adalah paling cepat. Tapi memang IPK-nya nggak bisa disebut cum laude. Ya, karena cum laude itu 3,5. Ya, oke lah, ini mungkin ada beberapa hal yang tadi kami diskusikan bersama, tapi mudah-mudahan tidak memberikan hal-hal yang ya memang kami sempat diskusi ya, mungkin ada perubahan terhadap kebijakan di prodi, tapi nanti yang kita sampaikan mungkin nanti akan, ini bukan nilai final, saya nggak tahu karena nanti ada verifikasi nilai di transkrip ya sebelum jadikan transkrip bersama dengan ijazah. Ini adalah nilai kelulusan sementara yang ada di berita acara nilai sidang, karena nanti nilai keseluruhan nanti akan dihitung ulang ya. Mudah-mudahan sih berharap saja semoga ada mukjizat, ternyata kamu IPK-nya nggak 3,9 tapi 3,5 gitu ya. Jadi nanti yudisiumnya akan dirapatkan di rapat prodi. Jadi yudisium saat memuaskan cum laude itu tidak diputuskan sidang sekarang, tapi nanti akan diputuskan di rapat prodi untuk menjaga hal penyampaian yang salah gitu ya. Jadi menjaga itu sehingga nanti keputusannya berdasarkan nilai ya verifikasi dari semua pihak sehingga akan disampaikan yudisiumnya. Baiklah, saya mewakili atas nama prodi ya, Teknik Industri, Sivitas Akademika, seluruh karyawan dan dosen dan tim pembimbing dan penguji Pak Cevi dan Pak Asep Toto menyampaikan selamat, sampaikan salam kepada orang tua ya yang mungkin menjauh di sana di Riau, nggak ada di Bandung ya. Ya, yang mungkin nanti rekamannya bisa disampaikan ya, nanti saya sampaikan rekaman kamu sidangnya dan turut berbahagia ya. Ini adalah salah satu momentum seseorang gitu, termasuk Anda untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu bahkan lebih cepat ya dari yang biasanya. Biasanya kan ada lebih cepat lebih baik atau lebih lama lebih berkesan ya. Kamu lebih menjawab lebih cepat lebih baik ya, karena masih ada satu lagi tahapan studi yang sekarang sudah separuh jalan dilalui ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa langsung fokus di S2 untuk program fast track-nya. Diputuskan di Bandung Selasa 23 Maret 2021 tanggal 23 ketua sidang Yogi Suara ditandatangani bersama dengan para dosen penelaah dan dosen penguji. Sebelum saya tutup dan sebelum Anda memberikan beberapa patah kata ya, mungkin saya beri kesempatan dulu pada Pak Cevi sebagai penelaah ya, beberapa hal mungkin bisa disampaikan pada penguji dan nanti juga Pak Asep Toto ya. Pak Cevi dulu silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya atas nama pribadi dan lembaga turut berbangga ya kepada Mega sebagai lulusan pertama menempuh studi 3,5 tahun, itu sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian mengerjakan tugas akhir dengan sangat baik gitu ya.
Mudah-mudahan hal yang luar biasa ini bukan Mega capai saat ini saja, gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan, awal tahun 2021, tahun 2022, kita mengulang kejadian ini ya, Mega ya. Mega ujian tesis dengan tepat waktu, dengan hasil yang luar biasa, gitu ya. Mudah-mudahan Mega tetap semangat, gitu ya, karena masih ada tugas untuk melanjutkan studi. Tapi yang penting bahwa mudah-mudahan hasil hari ini bisa membuat bahagia orang tua Mega tentunya. Baik, itu terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Cevi. Pak Toto, Mangga. Ya, nuhun Pak Yogi. Kayak menyambung ya dengan Pak ini tadi dari Pak Yogi dan Pak Cepi ya. Saya juga mengucapkan selamat pada Mega. Mudah-mudahan apa yang telah dicapai hari ini menjadi bekal untuk masa depan. Apalagi sudah melanjutkan di S2 ya, sudah lanjutkan di S2. Mungkin saya sarankan kalau bisa juga coba beasiswa LPDP. Kan di swasta juga nggak apa-apa pendanaannya. Bisa. Sekarang itu LPDP sangat terbuka ya. Coba karena mudah-mudahan ini dapat juga di situ. Jadi kalaupun ada uang dari orang tua atau dari mana bisa menambah amunisi ya buat Mega untuk menyelesaikan kuliah di S2 tadi. Ya mudah-mudahan sidangnya hari ini Mega akan memberikan inspirasi dan dorongan motivasi kepada teman-teman khususnya seangkatan Mega ya. Nah mungkin juga pacar-pacar Mega atau yang suka sama Mega juga jadi Kalau pacar banyak Pak pacarnya. mantannya ya. Ya mungkin itu ya. Tapi ilmu terus berkembang, tetap belajar. Ini udah salah satu tahapan ya. Nanti mungkin dengan Fuzzy Logic, bisa juga nanti kan ada artificial intelligence itu dasarnya AI mungkin dari Fuzzy Logic dulu gitu ya. Kemudian ANP juga ini udah sebenarnya untuk kerangka keputusan itu udah arahnya ke sana. Jadi bisa feedback segala macam itu bisa masuk AI di situ. Nah, cuma kan cukup berat ya kalau mau masuk ke AI, cukup Fuzzy Logic lah. Yang mudah-mudahan tambah sukses. Jangan lupa juga lengkapi kompetensinya. Berarti kan dari sisi IP udah memenuhi ya skill, kemudian attitude dijaga, kemudian bahkan ditingkatkan kan ada soft skill ya. Nah soft skill juga dibangun, kemudian satu lagi kayak satu kompeten skill, attitude sama satu lagi knowledge ya, knowledge-nya juga ditambah ya. Jadi biar lebih kaya ininya. Di samping ada kemampuan komunikasi tadi Mega udah bagus ya, presentasi juga udah bagus, kemudian kemampuan untuk bekerja teamwork juga terus ditambahkan atau dilengkapi supaya nanti kerja juga nyaman. Satu lagi ini bahasa ya. Pasti bahasa Inggris sudah dikuasai, ada bahasa yang lain juga mungkin perlu dikuasai. Ya mudah-mudahan ini ilmunya berkah dan jadi bekal kesuksesan Mega berikutnya. Nuhun Pak Yogi, Pak Cepi. Baik, terima kasih. Baik, untuk menutup sidang ini kami persilahkan Anda ya untuk terakhir kali menyampaikan pesan-pesan di suasana formal ya di Prodi TI. Silakan menyampaikan pesan-pesan, silakan. Ya, saya berterima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Bapak Yogi Yogaswara MT, yang sudah membantu saya dari awal kerja praktek sampai saat ini dan sudah mempermudah saya dalam segala halnya. Dan juga sangat pas respon apabila saya membutuhkan Bapak, dan saya juga banyak sekali berterima kasih kepada dosen penaat saya, Bapak Cevi Herli Sumerli, karena telah membantu saya juga dalam penyusunan laporan ini dan banyak sekali masukan dari Bapak, serta yang telah membantu saya masuk ke program fast track juga. Dan terima kasih banyak juga kepada dosen penguji saya, Pak Asep
Taman yang telah memberikan ilmu baru kepada saya. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ya, inilah saya apa adanya. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Pak Cevi dan Pak Sototo. Terima kasih atas waktu untuk bisa menguji pada hari ini dalam sidang Saudara Mega Sofia Amir. Dan kita tutup sidang sarjana dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. tiga.